Dan di antara perkataan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail jilid 6 halaman 277, beliau berkata, "Bal istighfarul insani ahammu min jami'il ad'iyah." Bal istighfarul insani ahammu min jami'il ad'iyah. Yang maknanya bahwasanya istighfar seorang hamba, dia mohon ampun kepada Allah, adalah yang lebih penting dari seluruh doa-doa. Lebih penting dari seluruh doa-doa. Ini isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya istighfar itu bukan hanya sekedar zikir. Dia zikir sekaligus dia doa. Beda dengan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, bismillahil azim. Ini semua zikir tanpa disertai dengan tolab, tanpa disertai dengan doa. Berbeda dengan astaghfirullah. Kalau astaghfirullah wazannya istaf'ala, dan istaf'ala yufidu at-talab, yaitu memohon kepada Allah. Sehingga ketika seorang berkata astaghfirullah, dia berzikir sekaligus dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar adalah doa yang terbaik ya? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan banyak dalil ya. Namun di antara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya karena semua problem yang kita hadapi di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat, semuanya karena dosa yang kita lakukan. Semua masalah-masalah dalam diri kita, tidak ada ketenangan, kekhawatiran yang berlebihan, kegelisahan, itu karena dosa-dosa ya. Masalah di rumah tangga, ribut dengan istri, ribut dengan anak, ribut dengan suami, dengan tetangga ya. Masalah dalam dakwah. Semua problematika yang kita hadapi semuanya karena dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Allah berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang menimpamu dari keburukan semuanya dari dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Dan Allah mensifati manusia, innahu kana zaluman. Manusia itu zalum, suka berbuat apa? Kezaliman, suka berbuat dosa, Dari sinilah kita tahu bahwasanya masalah yang kita hadapi di dunia, terlebih lagi nanti di alam barzakh, apalagi di akhirat, semuanya sebab-sebab dosa. Makanya doa yang paling bermanfaat dibandingkan seluruh doa adalah doa agar dosa-dosa diampuni. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan beberapa dalil-dalil yang saya akan sebutkan ya dari kitab tersebut Jami'ul Masail tentang agungnya istighfar ya, dan dia adalah doa yang paling penting daripada doa-doa yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan istighfar dengan tauhid ya. Misalnya Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan istighfarlah untuk dosa-dosamu agar kau diampuni, dan juga istighfarlah buat orang-orang yang beriman. Ketika Allah menggandengkan tauhid dengan istighfar, ya, menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang sangat agung digandengkan dengan tauhid. Kemudian di antara dalil yang disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya istighfar adalah doa yang menghiasi seluruh kegiatan salat. Baik dimulai dari doa istiftah sampai selesai salat. Doa istiftah kita mohon ampun kepada Allah. Di antara dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu di antara doa istiftah. Yang artinya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, dan aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Itu diucapkan di antara doa istiftah. Di antara doa istiftah adalah Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Allahumma naqqini min khotoyaya. Di antara makna dari doa tersebut, ya Allah bersihkanlah apa? Dosa-dosaku. Berarti minta ampun. Kita istiftah sudah minta ampun. Kemudian kita salat. Jika salat kemudian kita ruku, di antara doa ruku adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
Dan ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW di akhir hayatnya, ruku' dan sujud, beliau membaca doa tersebut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Kemudian bangkit i'tidal, ada hadis disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah kalau tidak salah lemah, ya. Minta ampun setelah i'tidal. Kita lanjutkan saja. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud. Sujud tadi kita juga istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kita juga istighfar. Kemudian doa setelah tasyahud, ya. Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tasyahud sebelum salam. Kemudian setelah salam kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salat yang merupakan ibadah agung yang kita diwajibkan paling tidak 5 kali sehari, isinya adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara yang menunjukkan akan agungnya istighfar, itulah ya yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik di antara seluruh nabi. Karena di antara sifat spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Karenanya ketika di padang mahsyar orang-orang minta syafaat, seluruh nabi yang dimintai syafaat minta uzur, dan mereka adalah ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang terbaik, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak berani memberi syafaat? Karena mereka merasa berdosa. Ya, mereka merasa berdosa. Saya telah berdosa, kata Nabi Adam, saya telah berdosa. Nafsi saya juga butuh kepada syafaat. Kenapa? Karena menyadari dosa yang pernah dilakukan, meskipun tentu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perasaan berdosa tersebut menghalangi mereka untuk memberi syafaat. Sampai akhirnya ketika orang-orang datang kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa berkata, pergilah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Muhammad SAW, abdun qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Maka ketika itu Nabi SAW memberi syafaat kepada manusia, seluruh manusia, agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Kenapa? Karena Nabi SAW manusia terbaik, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi istighfar ini menjadikan seorang semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karenanya doa-doa yang paling diharapkan oleh para anbiya, orang-orang saleh adalah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqula fiha?" Wahai Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku ucapkan? Aisyah radhiyallahu anha tentu menghafal banyak doa, dan dia sering mendengar Rasulullah SAW baca doa, dan dia pun bisa ngarang doa sendiri karena dia jago bahasa Arab. Tetapi dia tanya, ini malam spesial ya Rasulullah, kira-kira doa apa yang aku pilih untuk aku bisa ucapkan di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan? Kata Nabi SAW, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah untuk minta apa? Minta ampunan. Demikian juga apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Ketika dia menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia mengatakan, dialah Allah yang aku berharap, aku tamak pada hari kiamat kelak agar Allah mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Karena dia tahu itulah yang paling bermanfaat bagi seorang hamba tatkala hari kiamat, tatkala dosa-dosanya diampuni. Rabbi ghufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'mini wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabaran. Doanya siapa? Nabi Nuh. Rabbi ghufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Ya. Kemudian juga doanya Nabi Ibrahim juga, Rabbi ghufirli
wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Intinya doa yang paling bermanfaatlah doa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika hari kiamat, hari yang di mana semua permasalahan yang dihadapi oleh seorang hamba adalah akibat dosa-dosanya. Dan kita perhatikan juga, karenanya ibadah-ibadah yang agung, ganjaran doanya yang tertinggi adalah ampunan. Contoh ibadah puasa. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa penuh keimanan, penuh pengharapan, diampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan akan diampuni dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat, perhatikan ganjarannya apa? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena dosanya bikin masalah. Antum ada masalah hari ini? Ada enggak? Belum ya, masih baru subuh ya. Ada masalah pasti karena dosa. Pasti karena dosa. Masalah apapun. Kegelisahan hati berdosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah. Aku merasa ada sesuatu di hatiku, aku istighfar. Jadi ganjaran yang terbaik bagi amalan-amalan yang hebat adalah ampunan. Ya. Ramadan tadi sudah kita sebutkan. Rasulullah SAW juga bersabda, al-jum'ah ila al-jum'ah, salawatul khams, Ramadan ila Ramadan, al-umrah ila al-umrah, kafaratun lima bainahunna. Sungguhnya salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antara salat-salat tersebut. Ramadan satu ke Ramadan yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara Ramadan tersebut. Jumat yang satu ke Jumat yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara Jumat tersebut, ya. Kata Rasulullah sallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsan marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat 5 waktu, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai, kemudian pemilik rumah mandi setiap hari 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu menghapuskan yamhullahu biha khataya al-khataya, dengan salat atau yamhullahu bihinnal khataya, dengan salat 5 waktu tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Salat ibadah teragung, ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa. Kita bicara apa lagi? Bicara misalnya zakat, ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari harta mereka, tutahhiruhum, agar mensucikan mereka. Di antaranya mensucikan mereka. Selain mensucikan harta dari syubhat, dari keharaman, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat. Di antaranya mengurangi dosa-dosanya. Kemudian juga lihat haji. Haji, kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafath, yaitu jima dan muqaddimatuhu, walam yafsuk, tidak melakukan kemaksiatan, raja'a min dhunubihi ka yaumin waladathu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Tidak ada ganjaran yang terbaik seperti diampuni apa? Dosa-dosa, ya. Oleh karenanya, ya, Allah menyuruh Nabi untuk mohon ampunan bagi kaum mukminin. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Mohonlah ampunan untuk dirimu dan untuk orang beriman, karena yang paling bermanfaat bagi orang beriman adalah untuk diampuni. Lihatlah ketika Nabi SAW berwasiat kepada Umar bin Khattab, ada seorang, Nabi cerita, namanya Uwais Al-Qarani, min Qaran, namanya Uwais. Kata Nabi, kalau kau bertemu dengan dia, wahai Umar, kalau kau mampu untuk dia mohon ampunan buat engkau, lakukanlah. Akhirnya Umar bin Khattab mencari Uwais. Apa yang dia minta? Doa apa? Doa biar kaya? Doa biar enggak, doa agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anfaul adiyah. Doa yang paling bermanfaat agar diampuni dosa-dosa. Oleh karenanya itu juga disadari oleh malaikat. Malaikat juga mohon ampunan bagi orang yang beriman. Walladzina yahmiluna al-arsya alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Malaikat yang mengangkat arsy Allah dan juga yang ada di sekitarnya, mereka beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka
beristighfar bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka berdoa, ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat. Bahkan itu disadari juga oleh hewan-hewan yang mendoakan orang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al hitan fil bahr. Bahkan orang alim itu akan dimohon ampunan baginya siapa semua yang di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan mohon ampunan bagi orang alim. Mohon apa? Istighfar agar diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar adalah doa yang terbaik, doa yang terbaik. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Orang yang paling beruntung yang kalau di buku catatan amalnya banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang beriman, Nabi SAW menyadari pentingnya istighfar. Rasulullah SAW beristighfar sehari 70 kali, dalam sebagian riwayat 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu wa tubu ilaih fa inni astaghfiru Allah wa atubu ilaih fil yaum 100 marrah. Wahai manusia sekalian, bertobatlah, beristighfar, sungguhnya aku, kata Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan doa-doa yang lain. Aku berdoa begini 100 kali, berdoa tidak. Rasulullah ucapkan tentang apa? Istighfar. Rasulullah perintahkan istighfarlah karena aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, bahwasanya aku beristighfar 100 kali. Bahkan sebagian sahabat mendengar Nabi satu majelis istighfar 100 kali. Astagfirullah tubu ilaih, astagfirullah tubu ilaih. Satu kali majelis Nabi SAW istighfar 100 kali. Entah berapa majelis Rasulullah SAW istighfar. Ya. Makanya doa yang paling bermanfaat setelah salat malam, wabil asharihum yastaghfirun. Subhanallah, kita mau kumpulin dalil tentang keutamaan istighfar sangat banyak, ya. Oleh karena tidak usah ragu bahwasanya doa yang terbaik adalah istighfar. Yang terbaik adalah istighfar. Kalau taruhlah antum enggak punya dosa, tapi itu mustahil, ya. Antum enggak punya dosa, istighfar terus ngangkat derajat. Makanya para ulama mengatakan, atau para ulama menjelaskan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Nabi SAW mengatakan al-umratu ilal umratu kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu dan umrah yang lain menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ustaz, minggu lalu saya umrah, sekarang saya umrah lagi. Kayaknya dosa sudah hapus. Terus ngapain umrah lagi? Seandainya kamu tidak punya dosa, istighfar tersebut akan mengangkat apa? Derajat. Akan mengangkat derajat. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang tidak punya dosa. Dialah Nabi Muhammad SAW yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Gara-gara dosa, doa kita tidak dikabulkan. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berdoa, dia minta ampun dulu. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi anugerah. Tapi dia buka dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Ini sebagian dalil, tentu banyak dalil yang juga disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala tentang keutamaan istighfar.